Hai Allegers, welcome back to Ibadah Online Army of God Banjarmasin. Senang sekali rasanya Erin dapat menyambut teman-teman hari ini. Buat kalian, Erin mau pesan bahwa jangan pernah bosan dalam ibadah online karena hadirat Tuhan itu bisa kita rasakan di mana saja dan kapan saja. Oh ya, buat kalian yang baru pertama kali mengikuti ibadah online hari ini, Erin ucapkan welcome home, welcome to Army of God Banjarmasin. Sudahkah kalian tergabung di dalam Connect Group? Karena di dalam Connect Group, kalian bisa bertumbuh di dalam Tuhan bersama dengan saudara seiman. Bagi kamu yang belum tergabung di dalamnya, kamu bisa menghubungi nomor yang tertera di layar kalian. Tiba saatnya kita memberikan persembahan. Mari siapkan persembahan yang terbaik. Untuk persembahan, dapat kalian transferkan melalui rekening yang tertera di layar kalian. Mari kita berdoa untuk persembahan dan ibadah hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu yang tiada henti-hentinya atas hidup kami. Tuhan, berdoa buat setiap persembahan yang kami berikan, biar ya Tuhan kami memberikan dengan hati yang tulus, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga setiap persembahan yang kami berikan itu dapat menjadi alat untuk memperlebar kapasitas kerajaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap firman yang dibagikan hari ini, biar sungguh-sungguh kami tangkap apa yang menjadi maksud isi hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Army of God, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau masuk ke dalam hadirat-Nya. Bawa kami masuk lebih dalam Tuhan hari ini. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Oh Yesus, Yesus, ku sembahkan sujud
let your spirit touch. Kira-na-na-na-na. 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 Kira-na-na. Come, your spirit, come. Come, your spirit, come. Sing it out. I'm not enough. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? Oh God, 'cause all I want is all you are. Will you meet me here again? I'm not enough. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want, 'cause all I want is all you are. Will you meet me here again? I'm not enough. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? I'm not enough. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Not for a minute, not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. Yes, the Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in. One more time, come on. Not for a minute was forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. I'm not enough, say it, unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want, 'cause all I want is all you are. Will you meet me here again? One more time, I'm not enough. I'm not enough unless you come. Will you meet me here
setiap musim kehidupan. Tuhan kau hadir, kau pegang kendali. Let's clap our hands together, come on. Tuhan firman-Mu meneguhkan, kau Allah Immanuel, Allah yang percaya angkat tangannya tinggi-tinggi. Let's sing. Perbuatan ajaib-Mu nyata, mujizat masih Kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan, kuat tangan-Mu menopang, punya nama-Mu berkuasa. Aku pemenang, sebab Kau Allah yang bertindak. Di setiap musim kehidupan, Tuhan kau hadir, kau pegang kendali. Meneguhkan, kau Allah Immanuel, Allah Immanuel. Perbuatan ajaib-Mu nyata, mujizat masih kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan, kuat tangan-Mu menopang, mulia nama-Mu berkuasa. Aku pemenang, sebab Kau Allah yang bertindak. Mari angkat tangan sama-sama. Tak perlu aku khawatir, ini iman kami Tuhan. Tuhan berjanji kan menyertai, kuatkan dan ku teguhkan hati. Tuhan pegang kendali. Oh, 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 Tuhan pegang kendali. Perbuatan ajaib-Mu nyata, mujizat masih Kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan, kuat tangan-Mu menopang, mulia nama-Mu berkuasa. Aku pemenang. Perbuatan ajaib-Mu nyata, mujizat masih Kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan, kuat tangan-Mu menopang, mulia nama-Mu berkuasa. Aku pemenang, sebab Kau Allah yang bertindak. Yang percaya sorakan haleluya. Army of God masih siap untuk bergoyang, amin. Ada sukacita di tempat ini kan? Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup dan kawin dan hidup hanya untuk-Mu.
syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Jemaat siap bergoyang, amin. Yang semangat boleh mengatakan Jesus, come on. Boleh angkat tangannya dua-dua, dikepalkan, diputar, oke. Siap ya? Bergoyang bersama kita, amin. Come on, in 1, 2, 3, go. Putar kanan, come on. Putar kiri, ayo. Putar balik, come on. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Ku. Tak akan berhenti meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Lebih dahsyat lagi, Tuhan. Haleluya. Jemaat saya persilakan untuk kembali duduk. Hekamata kashikara labata kashikara rabaka shikana makashikara rabata kararapana mata kashikara rapata karalapata. Hekamata kashikiri bikara lamata kashikara rabata karalabaka ralaya shikara rabata kararabata. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Engkau Tuhan pertemukan kami lagi dalam ibadah hari Minggu ini Tuhan. Engkau Allah yang baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau pelihara setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah kami lewati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, ajarkan kami hari ini Tuhan, untuk setiap kami dengar-dengaran dengan Engkau. Untuk setiap kami Tuhan, mau Tuhan dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicara lebih lagi kepada setiap kami Tuhan. Roh Kudus, biarkan Engkau yang terjemahkan di hati setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi telinga kami, urapi hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Army of God. Senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman lagi pada hari Minggu ini. Cincin yakin teman-teman semua pasti kabarnya luar biasa, tetap on fire ya. Nah hari ini teman-teman kita ketemu lagi ya untuk yang kedua kalinya. Dan kemarin kita membahas banyak tentang bagaimana kita mau menjadi pribadi yang lebih baik lagi di tahun 2021. Kita belajar kalau kita pengen menjadi pribadi yang lebih baik, kita harus melekat kepada Tuhan. Kita harus mendekat kepada Tuhan. Ya, dan juga kita kemarin itu belajar tentang penguasaan diri. Kalau misalkan kita pengen menjadi pribadi yang lebih baik, kita harus mampu dalam penguasaan diri, dalam perkataan kita. Setelah itu, setelah penguasaan diri, kita mau menjadi teladan. Karena setelah penguasaan diri, pastinya kita akan keluarkan sesuatu yang dilihat oleh orang lain dari setiap dari hubungan kita bersama dengan Tuhan, sehingga itu dilihat oleh orang lain dan kita menjadi teladan bagi orang lain. Ya, kemarin dapat sesuatu dan hari ini kita akan membahas tentang mood swing. Apa itu? Apa sih itu mood swing? Mood swing itu adalah suatu perubahan suasana hati ya teman-teman. Perubahan suasana hati yang nantinya yang
nantinya bisa senang, terus tiba-tiba bisa sedih, bisa bete gitu kan ya. Dalam satu hari perubahan suasana hati kita itu bisa berubah-ubah. Anak-anak muda dikenal dengan emosinya yang gak stabil ya. Nanti pagi-pagi bisa bete nih sampai siang, terus sorenya bisa happy gitu kan ya. Terus nanti kalau ada hujan malamnya sedih lagi gitu kan ya. Jadi perubahan suasana hati yang begitu cepat ya teman-teman ya. Dan mood swing ini adalah emosi yang tidak stabil dan itu sangat tidak baik sekali. Mood swing itu tidak baik ya teman-teman ya. Sangat merugikan kita dan merugikan orang lain di sekitar kita. Oke, pernahkah kita ini mengalami mood swing? Pernah nggak? Untuk Cincin secara pribadi, Cincin pernah mengalami namanya mood swing ya. Cincin akan berikan beberapa contoh karena mood swing ini sangat sering sekali terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya gitu kan ya, kita tuh bete dan kesal tiba-tiba ya. Nggak tahu ada angin apa tiba-tiba kesal aja gitu loh. Kesal ya mungkin karena suasana hati yang tidak baik yang diakibatkan karena kondisi keadaan atau karena orang lain. Misalkan nih Cincin dulu cerita ya sedikit ya. Bete nih waktu SMA, waktu itu gak ngerti kenapa pagi-pagi bete gitu kan ya. Sampai di sekolah rasanya gak pengen ngomong sama teman-teman gitu kan. Jadi tanya sama teman-teman, kamu kenapa? Gak apa-apa gitu kan. Kayak aku juga nanya sendiri gitu kan kepada diriku sendiri, aku kenapa ya gitu kan. Ya mungkin betenya itu pada waktu itu jalanan itu macet gitu kan, ya sudah mau terlambat nih gitu kan. Terus ada yang ketinggalan lagi, harus bolak-balik lagi gitu kan. Jadi itu bete. Jadi sampai sekolah itu bad mood gitu kan. Ya diomongin sama teman-teman sebangku sekiri kanan rasanya kayak nggak pengen ngomong gitu kan, bete seharian gitu. Terus mungkin juga ini bukan cincin ya. Mungkin juga kalau misalkan teman-teman sekolah gitu kan ya, mamanya nggak mau ngasih uang jajan misalkan gitu kan. Jadi bete, hari ini aku belanja apa gitu kan. Hari ini aku pengen beli ini sama teman-temanku. Hari ini aku mau makan ini sama teman-temanku gitu kan ya. Atau di rumah itu pagi-pagi diomelin gitu kan ya. Cuci piring dulu gitu kan baru berangkat gitu kan ya. Jadi bete itu bisa, kondisi dan keadaan itu bisa membuat kita mood swing ya teman-teman ya. Dan juga apalagi nih selain itu, mood swing itu bisa membuat kita jadi sedih dan galau, tidak jelas, tiba-tiba mengasihani diri sendiri. Pernah nggak teman-teman seperti itu? Pernah gitu kan ya. Saya sangat yakin sekali teman-teman pernah gitu kan ya. Gini, Cincin mau cerita lagi nih. Cincin tuh punya teman dan dia itu suka banget nonton drama Korea. Ya, jadi kalau misalkan dia itu nonton drama Korea yang sedih, dia itu bisa sedih gitu, seharian sedih. Ternyata itu tuh bisa mempengaruhi suasana hati ya. Gak ngerti ya, tiba-tiba dia bilang kayak gini, aku gak mau lagi deh nonton Korea tuh waktu sebelum dia bertobat. Dan setelah dia bertobat dia bilang kayak gini, aku gak mau lagi deh nonton drama Korea. Kalau misalkan nonton drama Korea itu, kalau misalkan ceritanya itu sedih, itu membuat hatiku juga sedih. Jadi aku di rumah itu sepanjang hari kayak orang sedih gitu loh, masak sedih, terbawa suasana yang ada di drama itu. Gak ngerti lah ya, mungkin ketika nonton ceritanya itu relate sama kehidupannya. Ketika di cerita dramanya itu tentang anak yang ditinggalkan, tiba-tiba itu sama gitu kan ya dengan cerita hidupnya kita, dan kita mulai oh iya itu aku gitu kan ya, sedih loh rasanya kayak gitu, dan bener loh kayak gitu loh rasanya dan lain sebagainya. Kita tuh mulai hal yang seperti itu tuh ternyata bisa mempengaruhi suasana hati kita. Ceritanya di drama itu ditinggalkan oleh kekasih, wes gaya banget ya. Dan itu tuh bener-bener yang sedang dia alami, makin parah lah gitu kan ya. Moodnya jadi semakin down, semakin sedih, semakin mengasihani diri. Apalagi kalau lihat hujan gitu kan ya, ngelihat hujan gitu kan ya, oh turun hujan tiba-tiba jadi sedih. Aku rasanya seperti ditinggalkan ya, atau seperti apa. Kadang mood kita itu bisa dipengaruhi oleh keadaan kita. Ngelihat bulan dan bintang gitu kan. Kalau Cincin sih biasanya kalau ngelihat bulan dan bintang itu langsung nyanyi ya Tuhan gitu kan ya.
Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran kau memperhatikanku. Biasanya nyanyi kayak gitu kan. Tapi ada juga orang yang lihat bulan bintang seperti, oh aku ini seperti punguk yang merindukan rembulan. Ya gitu kan. Jadi bisa berbagai macam cara. Mood kita itu bisa, maksudnya mood kita itu turun naik sesuai dengan kondisinya kita sehari-hari gitu kan ya. Terus bisa marah dan meledak-ledak, gak ngerti ya, Cincin gak pernah mengalami ini. Tapi ada loh orang yang mood swingnya itu bisa marah tiba-tiba meledak-ledak gitu kan. Ditanya kamu kenapa? Enggak apa-apa gitu kan. Aku pengen marah aja gitu kan. Gak mungkin gitu kan ya. Jadi bisa sensitif, gampang sensitifan gitu kan ya, gampang tersinggung kalau sudah mood swing itu ya, gampang tersinggung, gampang salah paham, ceroboh gitu kan ya. Pada waktu malam-malam gitu ngirim chat, wah panjang banget, pada saat paginya nyesal, kenapa ya aku seperti ini, kenapa aku ngomong seperti ini, pernah nggak kayak gitu ya. Jadi kayak orang salah ngomong sedikit kayak tersinggung, langsung tersinggung karena moodnya lagi nggak baik, karena hatinya lagi nggak baik, dan itu sangat tidak baik sekali teman-teman. Itu sangat tidak memberkati sekali untuk setiap kita ya. Terus apalagi nih contoh-contoh dari mood swing, tidak nyaman dengan keadaan yang menyebabkan hilang damai sejahtera. Teman-teman, sungguh Cincin mau kasih tahu bahwa kehilangan damai sejahtera itu sangat gak enak sekali. Hati kita itu kayak gak enak gitu loh, dan itu rasanya sangat berat menjalani hari-hari. Percayalah teman-teman, kalau misalkan mood swing itu menguasai kita, apalagi moodnya itu menyeret kita pada sesuatu yang positif, percayalah kita gak akan bisa enjoy hari-harinya kita. Nangkep ya teman-teman ya. Rasanya mungkin apa ya yang membuat keadaan yang tidak nyaman, mungkin tekanan di kuliah gitu kan ya, atau tekanan di kerjaan bagi teman-teman yang kuliah sambil kerja, tekanan di sekolah, atau banyak tugas nih online, banyak meeting dan lain sebagainya, atau tekanan dari keluarga ngeselin lah dan lain sebagainya. Itu membuat kita kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Itu sangat bahaya sekali teman-teman. Jadi mungkin perubahan mood kita ini sering terjadi sehari-hari, simple sih, tapi dampaknya itu sangat besar. Apa sih dampaknya? Kadang ya kalau kita sedang dalam mood yang gak baik, kita bisa saja salah dalam mengambil keputusan, terlalu cepat dalam mengambil keputusan. Moodnya lagi gak baik, ya udahlah gak apa-apa kayak gini aja gitu kan. Karena mood lagi gak baik, kita membuat keputusan yang salah. Nangkep ya? Terus yang kedua adalah tidak menjadi berkat bagi orang lain, yaitu ketika mood kita itu mempengaruhi kegiatannya kita, mempengaruhi sehariannya kita, dan itu dilihat sama teman-teman kita dan dirasakan sama teman-teman kita. Atmosfernya itu loh kerasa sama teman-temannya kita, dan itu tidak menjadi berkat. Kok kayak gini ya dia ya gitu kan, kok dia jadi kayak gini ya dan lain sebagainya. Itu sangat tidak menjadi berkat dan tidak nyaman juga bagi kita ya. Dan karena perasaan seperti itu kita jadi bete, gak mau kuliah, gak mau CG, terus aku gak mau ngomong sama dia, dan akhirnya itu merenggangkan hubungan kita dengan saudara kita dan teman-temannya kita. Mood swing itu akibatnya sangat besar sekali, sekalipun simple ya. Moodnya anak-anak muda terjadi setiap hari, mood naik turun, tapi ternyata dampaknya itu sangat serius. Nangkep ya teman-teman ya. Nah, menurut dunia, mood swing itu diakibatkan oleh kondisi hormon katanya. Ya, kondisi hormon dan juga situasi keadaan. Seperti apa yang Cincin ceritakan tadi ya, yang membuat mood kita menjadi turun dan naik. Tapi apa kata Alkitab? Apa kata Alkitab tentang mood swing? Wajar sih mood swing ini terjadi pada anak-anak muda, tapi kalau mood swing ini sampai berdampak buruk buat orang lain, merugikan orang lain, dan merugikan diri kita sendiri, kita kehilangan damai sejahtera dan lain sebagainya, maka kita harus pertanyakan, ada apa dengan hati kita? Nangkep ya teman-teman ya. Kita cek yuk, ketika kita mengalami mood swing dan moodnya itu mengarah pada sesuatu yang negatif, kita cek hati kita. Apakah hati kita ini sudah pulih? Apakah hati kita ini penuh dengan kasih Tuhan?
Apakah hati kita ini benar-benar pulih, penuh dengan kasih Tuhan, sehingga kita bisa mengalami yang namanya mood swing. Jika hati kita penuh, jika hati kita ini penuh dengan kasih Tuhan, maka nggak mungkin suasana hati kita dan mood kita itu dipengaruhi oleh keadaan. Maka tidak mungkin hati kita ini, mood kita ini dipengaruhi oleh apapun yang ada di dunia, keadaan-keadaan yang ada di dunia. Kita mau cek lagi yuk, apakah hati kita benar-benar sudah pulih? Apakah hati kita ini benar-benar sudah penuh akan kasih Tuhan? Oke, kita mau renungkan lagi untuk hal ini. Kita buka Roma 8 ayat yang ke-5 sampai ke-6. Kita mau tahu apa kata Alkitab tentang mood swing ini. Ini bukan firman utamanya kita, tapi biar kita lihat dulu deh apa kata firman tentang mood swing ini. Roma 8 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Teman-teman Cici mau tanya, terjadinya mood swing itu terjadi apakah karena menurut keinginan daging atau keinginan roh? Teman-teman bisa jawab sendiri di hati teman-teman ya. Mood swing itu terjadi karena kita ini hidup menurut daging atau kita hidup menurut roh. Kalau kita hidup menurut daging, maka yang namanya mood swing itu pasti sangat sering sekali terjadi. Tetapi bedanya kalau kita hidup menurut roh, roh itu tetap. Roh itu kokoh, nangkep ya teman-teman ya. Orang yang penuh dengan kasih Tuhan, dia itu akan dikendalikan oleh Roh Kudus, dikendalikan oleh roh dan bukan daging. Boleh sih dia ngalami mood swing. Mungkin beberapa titik dia ngalamin yang namanya kesepian, lonely. Apalagi zaman sekarang gitu kan ya, semuanya serba online. Kita jarang bisa ketemu, kontakan langsung, berinteraksi langsung dengan teman-temannya kita. Yang mungkin kadang bisa terjadi perasaan lonely di hati kita. Ngerasa mulai, apalagi malam-malam gitu kan ya, emosinya itu tinggi banget. Malam-malam itu mulai merasa kayak banyak pemikiran-pemikiran yang gak perlu di pikirannya kita. Nangkep ya teman-teman ya. Kalau kita gak kuat dalam roh, maka perasaan kita tuh akan mengendalikan kita. Kita buka di sini ya. Galatia 5, ini adalah ayat utama kita. Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-23. Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-23. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Kayak tadi kan ya, contohnya yang Cincin bilang tadi kan ya, lagi ngambek, pokoknya aku gak mau ngomong sama siapa-siapa hari ini. Pokoknya aku libur gak mau ngomong sama siapa-siapa, pokoknya aku pengen meladeni perasaan ini gitu kan ya. Gak mau ngomong sama siapa, bete, aku mau menikmati rasa beteku. Gitu kan, siapa di sini yang menikmati rasa bete? Ya, jadi aku gak peduli kata orang lain, aku gak peduli orang lain mikir aku seperti apa. Yang penting aku hari ini gak mau ngomong sama siapa-siapa. Itu bisa kita katakan lebih mementingkan kepentingan sendiri. Bukankah kita ini adalah anak-anak terang? Anak-anak terang yang dilihat oleh orang lain gitu kan ya. Nanti kita akan bahas itu lebih lanjut. Tadi sampai mana? Amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pencemaran, kedengkian. Wah, ini yang paling ngeri sekali gitu kan, ketika kita benci dan jengkel sama orang lain, kita bete karena orang lain, tiba-tiba tanpa kita sadari kita itu sedang membuka celah yang namanya kedengkian sama orang lain. Dan itu sangat bahaya sekali teman-teman. Sekalipun hanya sekedar mut-mutan, tapi kalau kita ladenin terus, itu bisa akan benar-benar menjadi
menjadi daging gitu kan ya, menjadi buah gitu kan ya, dilahirkan pada perbuatan gitu kan ya. Kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kuperbuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Padahal di dalam firman dikatakan bahwa kita ini adalah ahli waris loh. Nanti ya kita buka firmannya. Kita ini adalah ahli waris. Kita ini adalah pewaris-pewaris janji Allah. Nangkep ya teman-teman ya. Jadi kita mau benar-benar renungkan hal ini lebih lagi. Lanjut ya, ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Mari kita garis bawahi yang namanya penguasaan diri. Kemarin sudah dibahas, hari ini kita bahas lagi tentang penguasaan diri ya. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi buah roh ketika kita dipimpin oleh roh, itu yang keluar adalah sukacita. Sukacita, damai sejahtera di hati, kesabaran ya, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Jadi teman-teman, untuk mood swing ini seharusnya kita bisa dalam penguasaan diri. Kita bisa menguasai, mengontrol emosinya kita. Ada sesuatu perasaan-perasaan yang gak perlu kita ladeni, ada juga perasaan-perasaan yang perlu kita ladeni ya teman-teman ya. Kita akan bahas lebih lanjut nanti. Kita mau cari tahu dulu nih, bagaimana caranya kita mengatasi emosi kita atau kita mengatasi mood swing ini. Yang pertama adalah memberikan diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus ya. Memberikan diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Teman-teman, Roh Kudus itu tadi sudah cincing kasih tahu ya, bahwa Roh Kudus itu kuat. Roh itu tetap, roh itu enggak swing. Nangkep ya teman-teman ya. Roh itu kokoh, sehingga mood kita nggak mungkin dipengaruhi oleh keadaan atau perasaan-perasaan yang nggak jelas. Jika kita hidup menurut roh, nangkep ya teman-teman, kita pasti akan mampu untuk mengendalikan diri kita. Kita pasti akan mampu melakukan apa yang menyukakan hati Tuhan, bukan berfokus pada diri kita sendiri, bukan berfokus pada perasaannya kita. Nangkep ya teman-teman ya. Dan tuntunan roh itu membawa kita pada damai sejahtera. Itu yang paling penting. Damai sejahtera di hati itu paling penting. Damai sejahtera yang gak bisa dunia beri. Damai sejahtera yang gak bisa kita dapatkan dari dunia. Mungkin kita pernah, kalau cincing sih ya, cincing ini sering suka banget denger instrumen-instrumen kayak gitu ya. Kalau misalkan sebelum tidur, biasanya nyalakan instrumen-instrumen bisa biar supaya bisa tidur. Terus kalau misalkan lagi membaca, lagi ya pokoknya lagi di saat-saat pengen dengerin lah, cincing tuh bisa nyalakan instrumen kayak gitu. Senang banget rasanya, di serumah itu penuh dengan suara-suara kayak gitu tuh kayaknya menenangkan gitu kan. Tapi rasa damai sejahtera dan ketenangan dari Roh Kudus itu beda yang berasal dari dunia. Nangkep ya teman-temannya. Ketika kita dituntun oleh Roh Kudus itu membawa damai sejahtera, mood kita ini jadi tenang. Nangkep ya. Mood kita itu jadi good, pikiran-pikiran dari roh itu menghibur. Nangkep ya, pikiran-pikiran dari roh itu membangun, membangkitkan kita. Bukan pikiran-pikiran yang mengarah pada sesuatu yang negatif, atau pikiran-pikiran yang membuat kita berpikir buruk terhadap diri kita atau terhadap orang lain. Pikiran-pikiran dari Roh Kudus itu adalah pikiran-pikiran yang menenangkan. Nangkep ya teman-teman ya. Yang menginspirasi kita, yang membuat kita semakin rasanya pengen semakin menyembah Tuhan, rasanya pengen dekat sama Tuhan. Itulah kalau kita hidup berdasarkan roh, kita nggak fokus pada diri kita, tapi kita akan fokus kepada Tuhan. Nangkep ya teman-teman ya. Dan pikiran-pikiran dari roh itu membawa kita untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi nggak ada untuk orang yang hidup di dalam roh. Seharusnya mood swing ini tidak diberi ruang untuk sesuatu yang negatif. Karena ketika dia mengalami mood tersebut, dia akan ingat bahwa oh aku ini adalah anak Allah. Ada Roh Kudus di dalamku, ada Roh Kudus yang menghiburku. Sehingga tidak ada ruang bagi pemikiran-pemikiran negatif menguasai hatinya. Terus apalagi nih?
Roh itu membawa kita kembali. Ini yang paling penting. Membawa kita kembali mengingat siapa kita di mata Tuhan. Nangkep ya teman-teman ya. Sehingga kita itu, kalau kita ini tahu kita ini adalah anak Allah, kita ini tahu kita ini adalah dituntun oleh Roh Kudus, kita ini adalah putri kerajaan sorga, kita ini putra kerajaan sorga, kita ini dimenangkan, kita ini sudah bebas dari roh perbudakan, bahwa kita ini sudah dimenangkan, pokoknya semua yang positif lah tentang dari Tuhan. Kita tahu siapa kita ini di mata Tuhan, itulah yang paling penting. Kenapa ya kamu harus mengalami mood swing? Kenapa ya kamu harus mengalami mood yang bad? Dan meladeninya ketika kamu tahu bahwa kamu adalah anak Allah yang membawa damai sejahtera bagi orang lain. Nangkep ya? Bukan sesuatu yang mood swing yang membawa sesuatu yang negatif atau sesuatu yang tidak memberkati buat orang lain. Kita harus ingat siapa kita ini di mata Tuhan. Siapa kita ini, identitas kita. Ayo kita buka di Roma 8 ayat yang ke-14. Kita mau tahu siapa kita ini di mata Tuhan. Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kita ini loh anak Allah. Kita ini jika kita hidup dipimpin oleh Roh dan bukan dipimpin oleh daging, kita ini anak Allah. Bagaimana sih anak Allah itu harus bersikap? Nangkep ya? Kita buka lagi di Roma 8 ayat yang ke-17. Dan jika kita adalah anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kita ini adalah anak Allah. Di sini dikatakan kita juga adalah ahli waris. Teman-teman, kita mau semoga firman ini membuat kita sadar, oh iya ya, aku ini adalah anak Allah, aku ini adalah anak Tuhan, aku ini adalah seorang ahli waris. Hidupku ini bukanlah hidupku sendiri lagi, tapi ada Kristus di dalam kita. Nanti kita bukakan firman-Nya ya. Kita harus mengerti bagaimana kita harus bersikap sebagai anak Allah. Yesus itu adalah teladannya kita, nangkep ya teman-teman ya. Yesus itu adalah teladannya kita. Kita ini kan tahu kita ini anak Allah, seorang pangeran atau seorang putri, dan papa kita ini adalah raja. Seorang pangeran atau seorang putri, benar nggak sih dia bersikap layaknya rakyat? Gak berani bilang rakyat jelata ya. Pokoknya bersikap seperti rakyat gitu kan. Seorang pangeran, seorang bangsawan nih gitu kan ya. Layak nggak sih kalau dia bersikap layaknya seorang rakyat? Maka itu nggak benar. Allah kita ini adalah raja gitu kan ya teman-teman ya. Identitas kita ini adalah anak Allah. Jangan sampai mood swing ini membuat kita jadi dipimpin oleh daging. Jangan sampai mood swing ini membuat kita dipimpin oleh yang namanya perasaan. Nanti kita akan bahas lebih lagi tentang perasaan. Dan kita mau belajar ya. Kalau kita ini anak Allah, kita ini pewaris Allah, kita lihat Tuhan gitu kan ya. Kita tahu Tuhan, kalau misalkan kita ini sering bete gitu kan ya, mood swing, nanti bisa bete, nanti bisa marah, nanti bisa sedih, bisa galau, moodnya nggak stabil, nggak dikontrol gitu kan ya emosinya. Kita lihat Tuhan, pernahkah Tuhan bete? Ya, kalau Tuhan bisa bete gini ya, kemarin itu ada jalan-jalan cari makan gitu kan ya sama teman, dan harinya itu terus hujan terus gitu kan ya, hujan terus dan tiba-tiba panas gitu kan ya. Dan dia tuh ngomel kayak gini, aduh panas banget nih gitu kan ya. Kemarin hujan, aku bilang kan kayak gitu kan, kemarin hujan terus sekarang panas, ngeluh, maunya apa sih gitu kan ya. Kalau misalkan kita ngeluh-ngeluh kayak gitu kan ya, kalau Tuhan bete, Tuhan bisa aja langsung cetar. Kita langsung seperti gosong ya, seperti kartun Tom and Jerry. Ya, jadi kalau Tuhan bete itu bisa aja kita tuh langsung gitu kan ya, seperti Thanos. Kita langsung jadi debu gitu kalau Tuhan bete gitu kan ya. Tuhan bisa mood swing nggak? Pernah nggak Tuhan mood swing? Kalau Tuhan mood swing, ya ampun, ketika kamu datang saat teduh nangis-nangis, besoknya kamu berpesta gitu kan ya, melupakan Tuhan, besoknya kamu melakukan dosa, dan besoknya lagi datang lagi ke saat teduh, Tuhan bisa bete loh. Kalau Tuhan mood swing, Tuhan bisa bete sama kamu.
Anggap ya, tapi kita mau belajar dari pribadi Tuhan karena kita ini adalah anak Allah dan kita ini punya hubungan dengan Tuhan. Maka kita mau seperti Kristus, yuk. Ya teman-teman ya, bukan berarti mood swing itu gak bisa kita hindari, tapi emosi itu bisa kita kuasai, bisa kita kontrol. Nangkep ya teman-teman ya, sehingga itu tidak menguasai kita, sehingga mood kita itu bisa kita kontrol, bisa kita kendalikan, sehingga perbuatan kita itu jadi good, nggak kelihatan gitu loh maksudnya. Gimana ya? Jadi intinya teman-teman bisa nangkap sesuatu lah ya dari ini. Mood swing itu bisa saja terjadi, tapi kita harus bisa mengendalikannya. Nggak boleh kita mengikuti perasaan-perasaan kita lagi bete dan kita ikuti aja terus gitu kan ya. Perasaan kita itu benar, nyata, tapi perasaan kita itu nggak selalu perasaan kita ini nyata gitu kan ya. Perasaan kita ini penting, tapi nggak selalu perasaan kita itu benar. Nangkep ya teman-teman ya. Oke, kita mau buka nih. Tadi itu Cincing mention bahwa hidup kita ini bukan hidup diri kita sendiri lagi, sehingga kita bisa dengan gampangnya, bisa dengan suka hati untuk meladeni yang namanya mood swing. Bahwa hidup kita ini bukan diri kita sendiri lagi, tapi ada Kristus di dalam kita. Buka Galatia 2 ayat yang ke-20. Galatia 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman karena Allah yang telah mengasihi aku. Memang kita ini masih hidup di dalam daging ya. Kita ini masih hidup di dalam daging, masih bisa yang namanya mood swing, mood dan lain sebagainya, bete dan lain sebagainya. Tapi kita harus bisa kontrol sehingga perbuatan-perbuatan kita itu tidak merugikan orang lain dan tidak menjadi berkat bagi orang lain. Mood swing itu membawa atmosfer yang gak enak loh. Kalau misalkan moodnya itu mengarah pada sesuatu yang negatif. Jadi kita harus ingat, hidup kita ini bukanlah, kalau kita hidup berkemenangan di dalam Tuhan, kita sudah dipulihkan, kita sudah hidup dalam pertobatan. Ingat, kita gak boleh lagi memikirkan diri sendiri. Kita gak boleh lagi hidup layaknya kita aja yang memiliki hidup ini. Bahwa kita harus ingat bahwa ada Kristus di dalam kita. Kita ini mencerminkan Kristus. Kita ini adalah anak-anak terang. Nangkep ya August. Kita ini adalah anak-anak terang. Masa hidup kita dikendalikan dan dilihat oleh orang karena mood swingnya kita? Nangkep ya. Karena mood kita turun dan naik dan dilihat oleh orang dan itu tidak menjadi berkat bagi orang lain. Teman-teman, kita sebenarnya gak pedulikan apa pendapat orang, tapi kita mau pedulikan Yesus. Kalau orang lihat kita, orang itu lihat Yesus loh, gitu kan. Jadi memang kita nggak maksudnya hidup berdasarkan perkataan orang lain, tapi kita mau hidup berdasarkan apa yang Tuhan Yesus firmankan. Kalau kita ini adalah anak-anak terang yang membawa nama Yesus di kehidupannya kita mau jaga hati kita mau jaga sikap kita harus tahu bagaimana kita bersikap. Bahkan mood swing, bahkan hormon pun kalah gitu kan ya. Kalau kita dipimpin oleh roh. Apapun maksudnya, kalau dunia bilang itu karena hormon dan lain sebagainya. Tapi semuanya balik ke hati kita. Kalau kita penuh dengan kasih Tuhan, maka kita yang namanya mood swing itu tidak akan mengendalikan kita. Mood swing itu tidak akan, kita gak akan lagi dikendalikan oleh perasaan. Nangkep ya teman-teman ya. Apa sih yang harus kita lakukan untuk supaya kita ini semakin dipimpin oleh roh? Yang pertama adalah more praise and worship. Ya, ini nggak boleh ditinggal teman-teman, karena ketika kita menyembah Tuhan, kita tuh dibawa semakin dekat masuk pada hadirat Tuhan. Kita tuh dibawa dekat dengan hatinya Tuhan. Dalam praise and worship hati kita ini dipulihkan. Dalam praise and worship pikiran-pikiran kita ini diperbaharui oleh Tuhan, oleh hadirat Tuhan. Diperbaharui oleh Roh Kudus. Pujian dan penyembahan itu juga membuat kita ini fokus kepada Tuhan dan bukan pada diri kita sendiri. Itu yang sangat penting banget ya. Ketika kita ngalami mood swing, kita ngerasa bahwa mulai berpikir bahwa
oh aku ini kayak gini ya gitu kan, mulai melok-melok, mulai sedih gitu kan ya, mulai bete dan lain sebagainya, bawa aja nyembah. Ketika kita nyembah, Cincin yakin dan percaya kita itu bawaannya rasanya pengen sukacita terus, rasanya gak ngerti ya. Ini yang Cincin alami sih, ketika habis nyembah, ketika suka nyembah itu rasanya sukacita, rasanya pengen peluk teman-teman gitu kan ya, pengen ketika ketemu sama ini rasanya kayak sukacita, pengen tunjukkan kasih kepada mereka. Karena ketika kita memuji dan menyembah, hati kita ini dipenuhi dengan sukacita yang dari Allah. Maka nggak ada ruang bagi kita untuk memiliki yang namanya mood swing. Maksudnya mood yang bad gitu loh. Maksudnya nggak ada ruang untuk bad mood. Nangkep ya teman-teman ya. Sekalipun keadaan memang nggak good, mungkin keadaan membuat kita bete atau seperti apa, tapi ketika kita dipimpin oleh Roh, hati kita ini penuh dengan pujian, maka Roh itu menuntun kita untuk terus memuji Tuhan. Gak apa-apa gitu loh, gak apa-apa kita ini, gak apa-apa mood swing dan lain sebagainya, keadaannya itu gak baik dan lain sebagainya, tapi hati kita ini aman. Nangkep ya teman-temannya, hati ini penuh dengan sukacita dan penuh dengan pujian akan Tuhan. Terus yang kedua, selain praise and worship, yang membuat kita semakin dipimpin oleh Roh Kudus adalah fit pikiran kita dengan sesuatu yang positif dan membangun. Nah, kita mau landing aja teman-teman. Jadi misalkan tadi untuk kita nyembah, kita dipimpin oleh Roh dan lain sebagainya. Ini kita mau landing aja. Kita baca firman, kita fit pikiran kita baca firman. Kalau misalkan lagi sedih, lagi bad mood gitu kan ya, jangan dengerin lagu yang sedih-sedih gitu kan ya, sudah sedih ditambah sedih gitu kan ya. Terus maksudnya sudah sedih itu jangan ditambahin lagi gitu loh. Luka itu jangan ditaburin garam lagi ya, intinya seperti itu. Kalau sudah kita tahu mood kita itu nggak baik, maka jangan diperburuk. Nangkep ya teman-teman. Kita fit pikiran kita dengan sesuatu yang positif. Kita baca firman. Terus bergaul dengan sahabat-sahabat di dalam Kristus. Ya mungkin aja karena kesepian ya. Enggak. Mungkin aja ya itu kita tuh perlu teman. Kita tuh perlu seseorang untuk kita bisa ketawa-ketawa gitu kan ya. Untuk kita bisa maksudnya mengabaikan perasaan-perasaan yang gak penting itu. Kita maksudnya berteman. Teman-teman CG kita telepon mereka kalau memang nggak bisa ketemu secara langsung gitu kan ya. Ada banyak cara untuk setiap kita bisa mengatasi mood kita ketika kita mulai merasa bahwa kita ini sedang mengalami mood swing. Terus apalagi kita spend time dengan keluarga. Untuk maksudnya sukacita sih, kalau Cincin sih jarang ya ketemu sama keluarga. Paling ada beberapa waktu keluarga bisa datang ke Banjarmasin dan kita bisa jalan-jalan, kita bisa punya quality time, dan itu sangat sukacita sekali, membawa sukacita sekali, dan rasanya kayak udah lupakan segalanya gitu kan ya. Dan aku mau pengen quality time sama keluarga gitu kan. Gak mau yang punya pemikiran-pemikiran yang negatif yang membikin hati dan perasaan kita capek. Mood swing yang bad mood dan lain sebagainya itu bikin capek teman-teman, beneran. Itu gak damai sejahtera dan lain sebagainya. Udahlah, kita ini masih muda gitu kan. Jangan ya banyak buat bad moodnya gitu kan, gak menikmati hidup dan sebagainya. Kita landing aja ya kali ini ya. Oke, terus kita juga bisa lakukan olahraga. Olahraga itu gimana ya? Itu bisa membangkitkan mood kita sih sebenarnya. Cincin dulu suka olahraga gitu kan ya. Jadi rasanya kalau olahraga itu kayak pikiran itu fresh dan lain sebagainya. Jadi kita tuh kayak gak ada ruang lah untuk kita tuh bisa sedih-sedih dan lain sebagainya. Ada sesuatu yang positif dan berguna. Kita lakukan hal-hal itu. Terus kegiatan yang positif ya, yang membangun, entah apa itu hobi kalian dan lain sebagainya. Tapi yang utama itu adalah kita mau datang kepada Tuhan. Kalau pada saat sesuatu seperti itu, ini adalah apa yang bisa kita aplikasikan dalam hidup. Oke. Poin yang kedua adalah tegas pada perasaan kita. Ini yang paling penting teman-teman. Kita ngomong masalah perasaan ya. Teman-teman, perasaan kita ini benar. Maksudnya perasaan kita ini nyata gitu kan ya. Perasaan kita ini penting. Dan bahkan Tuhan menciptakan perasaan untuk kita supaya kita ini bisa merasakan kasih Tuhan. Jadi penting perasaan itu. Tapi
Ada perasaan-perasaan yang harus kita bisa kendalikan. Ada perasaan-perasaan yang nggak perlu kita ladeni. Ada perasaan-perasaan yang perlu kita ladeni, ya teman-teman. Perasaan kita itu nggak selalu benar, sehingga kita nggak boleh selalu mengikuti perasaannya kita. Nangkep ya? Orang-orang dunia itu bilang seperti ini, follow your heart, gitu kan ya. Follow your feeling, gitu kan. Jangan lakukan itu teman-teman. Karena hidup kita ini bukan dipimpin oleh perasaan. Hidup kita ini dipimpin oleh roh. Karena perasaan kita itu gak benar, gak selalu benar. Nangkep ya teman-teman ya. Apalagi kalau perasaan-perasaan yang mengarahkan kita pada sesuatu yang negatif, membuat kita gak fokus, membuat kita gak damai sejahtera. Mari kita abaikan perasaan-perasaan seperti itu. Kita mau perkatakan kepada perasaan, kita mau tegas pada diri kita sendiri. Kita katakan kalau pada saat mood itu sudah mulai menyerang gitu kan, mood swing itu sudah mulai menyerang, rasanya bete dan lain sebagainya, kita perkataan, aku ini anak Allah. Perkatakan tentang kebenaran firman Tuhan. Aku bisa lakukan segala sesuatu di dalam Tuhan, gitu kan. Apalagi ya ayat-ayat firman, aku ini dikasihi, gitu kan ya. Aku ini kepala dan aku ini bukan ekor. Kita perkatakan perkataan-perkataan firman, perkataan-perkataan kebenaran kepada perasaan kita sendiri. Kita mau tegas pada perasaan kita sendiri. Aku nggak mau bete. Aku ini adalah anak Allah yang aku mau menunjukkan, mencerminkan kasih Tuhan di dalam kehidupanku. Di dalam hidupku bukanlah aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Kita mau perkatakan perkataan yang seperti itu. Nangkep ya teman-teman ya. Kita mau tegas pada diri kita sendiri. Kita jangan ladeni perasaan-perasaan yang nggak perlu diladeni, yang membuat kita menjadi rugi, yang membuat orang lain menjadi rugi, yang membuat hati kita ini menjadi nggak tenang, membuat hati kita ini jadi galau. Kita mau abaikan semua itu. Nangkep ya teman-teman. Kita mau kembali kepada kebenaran Tuhan. Apa kata Tuhan? Apa kata firman Tuhan untuk setiap kita? Oke, jadi katakan pada perasaan kita, you are not the boss of me. Kamu bukan bos dari saya, gitu kan. Bos kita itu adalah Tuhan Yesus. Nangkep ya teman-teman ya. Perasaan itu nggak boleh menjadi utama dalam setiap kehidupannya kita. Memang benar perasaan kita ini penting, gitu kan ya. Tapi kalau misalkan perasaan itu mengarahkan kita pada sesuatu yang negatif, mari kita perkatakan, mari kita tegas pada diri kita. Nangkep ya teman-teman ya. Kita nggak boleh terambing-ambing karena perasaan. Nangkep ya teman-teman ya. Yang ketiga nih, yang terakhir. Ya, oke, yang ketiga, kita cari tahu akar penyebab mood swing terjadi. Cari tahu hari ini kamu bete kenapa? Hari ini kamu merasa gak damai sejahtera kenapa? Kalau misalkan itu adalah karena hatimu belum pulih, ini saatnya kamu untuk kembali pada Tuhan. Tanya sama Tuhan, koreksi, masuk dalam saat teduh. Tuhan, kenapa ya aku hatiku kayak gini? Kenapa ya mood swing, maksudnya mood swing ini akut banget, kemarin-kemarin datang, besok-besok datang lagi gitu kan ya. Kenapa? Apakah ada yang salah dengan hati teman-teman semua? Kita tanya yuk, kita cek hati kita. Kalau hati kita belum pulih, hanya di dalam hadirat Tuhan lah kita bisa memulihkan hati kita. Kalau cara pandang kita masih salah, maka di dalam Tuhan lah, dalam hadirat Tuhan lah kita bisa meluruskan cara pandang kita. Kita akan memandang seperti Tuhan memandang. Kita akan melihat, kita akan berpikir seperti Tuhan berpikir. Nangkep ya teman-teman ya. Jadi cari tahu akar dan penyebab mood swing ini terjadi. Oke? Jika akarnya adalah hati, mari kita pulihkan hati kita di dalam Tuhan. Hanya di dalam hadirat Tuhan lah kita bisa mengalami pemulihan. Nangkep ya teman-teman ya. Dan satu lagi, ini Cici mau tekankan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang seharusnya kita yang mempengaruhi dunia, bukan dunia yang mempengaruhi kita. Hujan-hujan dikit, kita dipengaruhi, sedih karena hujan. Siapa di sini yang sedih karena hujan ya? Enggak ya. Terus kondisi keadaannya mulai bad, kita mulai terpengaruh karena hal itu. Perasaan kita terpengaruh dan lain sebagainya. Teman-teman kita mau ingatkan, kita nggak boleh dipengaruhi oleh dunia, tapi kita yang harus mempengaruhi dunia. Nangkep ya teman-teman ya. Sampai sini teman-teman bisa nangkep sesuatu. Mood swing, bagaimana kita mengatasi mood swing? Yang pertama adalah kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kedua adalah kita tegas. Kita mau bagaimana mengatasinya? Kita mau tegas pada perasaan kita, katakan kebenaran
pada perasaan kita. Katakan pada perasaan kita bahwa perasaan bukanlah bosnya kita. You are not the boss of me. Tapi adalah Yesus adalah bosnya kita. Yang ketiga adalah cari tahu akar penyebab mood swing ini terjadi. Kalau itu masalah hati, teman-teman, inilah saatnya kita untuk pulihkan hati. Saatnya kita untuk datang kepada Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan, pulihkan hatiku jika ada hati yang masih salah. Jika ada hati yang masih terluka, aku gampang gak suka sama orang lain. Aku gampang benci sama orang lain. Aku gampang bete, aku gampang kesal sama orang lain. Ada apa dengan hatiku, Tuhan? Aku gampang terpengaruh dengan keadaan padahal keadaan gak berbuat apa-apa. Kesenggol dikit, ditendang barangnya gitu kan ya. Padahal gak berbuat apa-apa. Jadi kita koreksi, kita lihat hati kita. Kalau misalkan hati kita belum pulih, belum beres, ayo hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan, pulihkan hatiku. Biarkan yang memimpin aku adalah Roh Allah. Roh Kudus itu tetap enggak swing. Daging itu swing. Daging itu membawa kita pada maut. Tetapi roh itu membawa kepada damai sejahtera. Nangkep ya teman-teman ya. Ini sudah selesai. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa. Taruh tangan teman-teman di dada. Kita mau berdoa. Kina mahaka shikiri bikara labata kaya. Hekamata kashikiri bikara labata karala bakarala yashiri bikara labara bata karara bata karala mata kaya. Shikiri bikara labakana nama shiri bikara labara baka shikiri bihana nama hata kasikiri bihana mata kaya. Kira bakara la yashiri bikara labara bata kashiri bihana mata karala bakaya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Kau mengajarkan kami Tuhan bagaimana kami harus bersikap sebagai anak Allah. Bahkan mood kami Tuhan Yesus gak boleh memimpin kami Tuhan. Kami mau Tuhan, kami mampu mengendalikan emosi kami. Kami mau Tuhan, kami dipimpin oleh Roh Kudus. Kami mau dipimpin oleh Roh Allah. Roh yang tetap, roh yang kuat, roh yang kokoh Tuhan. Bukan dipimpin oleh daging yang membawa kami pada kebinasaan. Bukan dipimpin oleh daging yang membawa kami kepada maut Tuhan. Bukan dipimpin oleh daging yang membawa kami kepada kebencian, kehilangan damai sejahtera yang membuat kami Tuhan tidak bisa menguasai diri. Tapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hari ini kami berdoa Tuhan Yesus. Biarkan Tuhan mampukan kami Tuhan Yesus untuk setiap kami Tuhan mau memberikan diri kami dipimpin oleh Roh Kudus, mau dipimpin oleh Roh Allah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Mampukan kami mematikan setiap kedagingan kami Tuhan. Kami mau memikirkan Tuhan pikiran-pikiran yang dari roh dan bukan pikiran-pikiran yang dari daging. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa jika ada hati yang masih belum pulih Tuhan, hati yang masih terluka saat ini Tuhan, hati yang gak benar, masih pemikiran-pemikiran yang gak benar Tuhan Yesus, pemikiran-pemikiran yang masih belum dipulihkan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang pulihkan, Engkau yang jamah Tuhan setiap hati yang terluka. Engkau yang balut hari ini setiap hati yang terluka Tuhan, sehingga hati itu pulih. Aku berkata pulih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berkata bangkit untuk setiap mood-mood yang gak baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak muda enggak boleh terombang-ambing karena situasi dan keadaan, mood karena perasaan dan lain sebagainya. Tapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuatkan Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan, semakin mereka dipimpin oleh Roh, semakin mereka mampu menguasai emosi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau Allah yang baik, Kau Allah yang setia Tuhan, Kau Allah yang luar biasa Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan Tuhan setiap firman yang kami dengarkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kau yang berbicara lebih banyak lagi kepada setiap kami Tuhan, dan pertemukan kami lagi di ibadah minggu depan Tuhan. Jika minggu depan kami akan ibadah on-site, biarkan Tuhan ada api yang menyala-nyala di hati kami. Ada kerinduan Tuhan untuk setiap kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan kami berjumpa bersama-sama, berfellowship bersama-sama. Terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya teman-teman, kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Angkat tangan teman-teman semua.
Diberkatilah engkau dalam setiap jalan masuk dan keluarmu, diberkati dalam setiap studimu, dalam kuliahmu, dalam keluargamu, dalam setiap aspek hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ingin mengucapkan terima kasih. Haleluya. Amin. Happy Sunday.